Silakan duduk saudara, kita akan melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Hari ini sungguh istimewa karena ada dua upacara agung gereja yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu upacara perjamuan Tuhan dan upacara baptisan. Kedua upacara ini diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Nah, saudara, kita akan melihat kepada Roma pasal 10. Saudara buka Alkitab saudara kepada Roma pasal 10. Roma pasal 10 ini bagian yang Paulus ungkapkan sebagai bentuk penjelasan tentang diselamatkan karena iman. Jadi dia ingin menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa kita bisa diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Jadi ini penjelasan-penjelasan Paulus dan kita akan melihat ini karena kita tahu hari ini kita akan melihat ada 4 orang yang dibaptiskan dan mereka sudah menyatakan iman mereka bahwa mereka percaya kepada Yesus. Mereka mengakui bahwa perbuatan-perbuatan mereka tidak memberi kontribusi apapun terhadap keselamatan. Ini yang harus kita pahami. Mari kita lihat Roma pasal 10 ayat 1 sampai 11. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Maksudnya bangsa Israel. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Bagian-bagian ini menjelaskan, Paulus bicara mengenai ada dua cara manusia yang untuk bisa sampai, ada dua pendekatan manusia untuk mendapatkan kebenaran Tuhan. Kalau kita lihat di sini ayat yang ke-1, Paulus mengatakan sesuatu yang begitu menyentuh hatinya. Dia mengatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku supaya kepada Tuhan supaya bangsa Israel diselamatkan. Artinya mereka belum diselamatkan. Dia ingin supaya bangsa Israel, bangsanya sendiri diselamatkan karena mereka menolak kebenaran Tuhan. Perhatikan ayat 2. Sebab aku memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka giat sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan berusaha untuk mendirikan kebenaran sendiri. Mereka mencoba untuk mendirikan. Bagaimana caranya saya bisa sampai kepada Tuhan? Mereka punya cara tersendiri. Mereka punya kebenaran tersendiri. Lihat begini saudara. Ayat 2 mengatakan mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ayat 1 mengatakan mereka tidak diselamatkan. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita tidak bisa dibenarkan di hadapan Allah karena hidup saleh kita. Kita tidak bisa dibenarkan kepada Allah supaya kita dibenarkan, kita tidak bisa melakukannya dengan cara kita melakukan kegiatan-kegiatan agama kita.
Paulus ingin mereka diselamatkan, tapi mereka punya pengertian sendiri bagaimana caranya mereka untuk diselamatkan. Jadi ini yang pertama, kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan cara menyogok Tuhan. Inilah Tuhan yang telah aku lakukan. Terimalah aku Tuhan supaya aku bisa diselamatkan. Dan sebenarnya konsep itu berlaku sampai saat ini. Bahkan orang-orang Kristen sendiri mencoba untuk melihat dirinya dan mengatakan bahwa aku tidak layak di hadapan Tuhan dan menjauhi Tuhan. Mereka sudah kehilangan konsep kasih karunia Tuhan. Mereka mencoba untuk melakukan segala sesuatu untuk dapat memenuhi standar Tuhan. Baru bisa datang kepada Yesus. Lihat sini saudara, Roma pasal 10. Kenapa hukum Taurat dan semua perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita? Ayat 5 disebutkan, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Soalnya baca semua hukum Taurat, baca semua aturan-aturan yang ada di dalam Alkitab. Kalau kita mau ikuti, tidak ada seorang pun yang mampu untuk bisa melakukan itu. Tidak ada seorang pun yang mampu. Roma pasal 7 ayat 7 mengatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa. Sebelum ada hukum Taurat, mereka tidak tahu apakah itu dosa. Enggak tahu. Tuhan tidak memberitahukan kepada mereka mana standar Tuhan, mana bukan standar Tuhan. Tuhan tidak tahu, mereka tidak tahu. Sebelum Musa menulis semua aturan-aturan itu, mereka hidup. Enggak tahu mereka mana yang benar, mana yang bukan. Setelah Musa menulis, oh ini yang benar, ini yang bukan. Ini yang tidak benar, ini yang benar. Tapi sekalipun mereka tahu bahwa itu benar, mereka tetap melanggar juga. Benar kan? Enggak ada di antara kita yang bisa menyogok Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan yang ini, aku sudah melakukan itu, terimalah aku. Nah, Tuhan menetapkan sebuah standar. Dan saudara membaca hukum Taurat itulah standar Tuhan. Dan kalau saudara membaca dalam Matius pasal 5, Yesus menjelaskan itu semua mengenai standar dia, mengenai khotbah di bukit. Kamu sudah mendengarkan firman demikian, aku berkata demikian. Lihat hukum moral yang diajarkan oleh Yesus dalam khotbah di bukit. Tidak ada satu pun orang yang bisa melakukannya. Enggak ada satu pun. Saudara ingin mengatakan, Tuhan, lihatlah aku sudah melakukan semua kebenaran. Aku sudah melakukan semua kegiatan ibadah kita. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Kristen zaman sekarang. Kan? Mereka, kita sama seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu mendirikan kebenaran kita sendiri. Dengan mengatakan, asal aku rajin ke gereja, maka aku akan masuk surga. Itu kan? Banyak orang seperti itu. Asal aku rajin ke gereja, maka aku akan masuk surga. Padahal udah berapa kali gak ikut ibadah. Gak bisa saudara, aturan-aturan Tuhan, standar Tuhan tidak bisa dilanggar satu kali pun. Begitu kita melanggar satu kali, maka kita akan merusak semuanya. Lalu ada yang mengatakan, asal aku rajin baca Alkitab. Padahal kadang-kadang malas baca Alkitab. Asal aku rajin melayani. Karena berapa kali menolak melayani. Saudara mau bawa apa kepada Tuhan? Lihat aku Tuhan. Aku rajin melayani, aku rajin baca Alkitab. Tuhan, iya. Minggu lalu gak baca. Kemarin gak baca. Udah berapa hari gak baca, udah berapa tahun gak baca Alkitab. Lalu baru kali inilah, baru 3 hari rajin baca Alkitab, ngomong sama Tuhan. Tuhan berkati aku sudah baca Alkitab. Baru 3 hari, 3 tahun lalu tidak pernah baca Alkitab. Asal aku rajin melayani, padahal gak pernah menolak pelayanan. Asal aku baik sama orang lain. Padahal dalam hati menyimpan kebencian terhadap seseorang.
Iya, saudara benci, saudara baik kepada banyak orang. Cuma hanya menyimpan satu orang saja yang saudara benci. Saudara merusak semuanya. Bohong itu namanya. Jadi apa yang bisa kita bawa kepada Tuhan? Gak ada yang bisa kita bawa, saudara. Saudara bisa mengatakan itu semua, tapi Tuhan mengatakan standarmu, standarku berbeda. Inilah standarku, bisa ikutin tidak? Kalau tidak bisa diikutin, maka sukarlah kita. Kita tidak bisa mempertahankan bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu dengan upaya kita untuk dapat dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka coba untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, inilah yang aku lakukan, terimalah aku. Orang Kristen kan begitu kan? Tuhan berkati aku, berkati usahaku, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, aku sudah berbaik ini, aku sudah taat kepadamu, berkati aku. Enggak bisa sudah menyogok Tuhan dengan cara seperti itu. Harus dibuang itu semua. Tetapi Tuhan bicara mengenai cara lain, kebenaran yang lain. Bukan kebenaran karena melakukan sesuatu untuk dapat datang kepada Tuhan. Dia bicara bahwa orang Israel tidak melakukannya dengan cara Tuhan. Oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, disebutkan situ. Mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka tidak menegakkan kebenaran Tuhan. Ayat 4 mengatakan sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya kepada Yesus. Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Kata genap itu adalah kata telos. Telos itu adalah akhir. Jadi Tuhan mengakhiri hukum Taurat. Bukan berarti hukum Taurat berakhir, sudah bukan. Kata ini mengatakan, ini ada orang berusaha untuk mendapatkan kebenaran dengan cara melakukan hukum Taurat. Dengan cara kegiatan-kegiatan agama. Dengan cara hidup saleh. Dengan cara pokoknya pakai baju yang kelihatannya agamawi. Tuhan, akhiri itu semua, Tuhan akhiri. Ini loh ada cara lain. Yang Tuhan nyatakan kepada kita itu hanya dengan percaya kepada Yesus. Hanya kebenaran melalui iman. Nah, saudara hati-hati. Tuhan tidak sedang membuat opsi kedua. Hati-hati ya. Allah tidak sedang membuat opsi kedua. Ini bukan berarti ketika dia pada waktu itu dia melihat mencoba cara hukum Taurat supaya orang Israel apakah mereka lakukan atau tidak. No. Allah tahu dari awal sampai akhir bahwa manusia itu tidak mampu. Jadi Allah tetap dari zaman dahulu sampai zaman yang akan datang tetap pada satu opsi, yaitu kebenaran melalui iman, bukan karena hukum Taurat. Dia berkata bahwa Abraham dibenarkan karena imannya Abraham benar, hukum Taurat belum ada. Abraham dibenarkan. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, dia sudah menetapkan, dia tidak mengatakan nanti ya aku akan mengirim kepada engkau segenap aturan-aturan kau lakukan supaya engkau bisa selamat. No. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia mengatakan demikian, aku akan mengutus seseorang yang lahir dari perempuan ini. Jadi dari awal Allah tetap mengatakan opsi tentang keselamatan melalui iman. Itu satu-satunya cara, tidak ada cara lain. Orang Israel ketika mereka menyembelih hewan kurban, mereka menyembelih lembu kurban, darah domba jantan itu. Setahun sekali seorang imam masuk ke tempat ruang Maha Kudus, memercikkan darah domba itu ke dalam ke atas tutup pendamaian. Itu menandakan bahwa darah Yesus akan tercurah untuk dapat menyelamatkan kita. Untuk dapat menyelamatkan kita. Jadi opsi yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah dua opsi.
dari awal sampai akhir tetap satu opsi, yaitu percaya kepada Yesus. Lihat orang-orang perjanjian lama, mereka percaya kepada Yesus dengan cara memotong hewan kurban. Karena mereka tahu anak Allah akan mati dengan cara demikian menebus dosaku. Yesus mati di atas kayu salib. Penulis Ibrani mengatakan dia datang bukan ke tempat ruang maha kudus itu. Tapi dia datang ke surga membawa darahnya sendiri supaya saudara diselamatkan. Ini saudara, jadi tidak bukan karena perbuatan kita nggak mampu. Masalahnya sekarang banyak manusia itu nggak mau, itu terlalu mudah. Dikasih yang mudah, nggak mau. Maunya berusaha sendiri supaya aku jadi lebih baik. Gini, kadang-kadang saya ketemu dengan orang yang mengatakan, nantilah saya ke gereja Pak Pendeta, nantilah saya percaya kepada Yesus. Saya masih banyak dosa. Saya masih mabok-mabokan. Tunggu saya kalau nggak mabok lagi baru saya datang ke gereja. Ini sama seperti kalau saudara mengatakan, sakit ya kamu ya, di lambungnya ada pembengkakan, dan kita ngomong, kamu ke dokter ya, ke rumah sakit. Nantilah, tunggu sembuh dulu, baru ke rumah sakit. Sama kan? Sama gak? Coba nanti bilang ke orang-orang yang ngomong kayak gitu, tunggu sembuh dulu baru ke rumah sakit. Percuma. Justru karena saudara tidak mampu untuk memulihkan mabok itu, memulihkan dosa itu, datang kepada Yesus. Maka saudara akan bisa dipulihkan, saudara bisa disembuhkan, saudara bisa dimenangkan, saudara hanya menaruh iman saja. Perhatikan sini ayat 6, tetapi jika kebenaran karena iman berkata demikian. Tapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Yesus Kristus naik dari antara orang mati. Tapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kami beritakan ini yang mudah. Kamu tinggal mengaku dengan mulutmu dan percaya ke dalam hatimu. Tidak perlu melakukan yang lain. Hanya saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja. Hanya itu saja, dan nanti persoalan-persoalan lain biar dia yang bereskan. Biar dia yang bereskan. Lihat orang-orang mengatakan, siapakah yang akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Jadi mereka mencoba. Aku mencoba untuk naik ke surga dulu, jemput Yesus turun ke dunia untuk berkorban bagi kita. Enggak bisa. Yesus sudah turun. Dan siapakah yang akan turun ke jurang maut membawa Yesus naik dari antara orang mati? Yesus sudah mati. Siapa yang bisa masuk mati? Yesus, aku akan menolong kau bangkit. No, enggak ada yang bisa. Itu yang dicoba untuk dilakukan oleh orang-orang yang mengandalkan perbuatan. Yesus sudah bangkit dengan kuasanya. Dia mengalahkan itu semua. Tinggal yang kita lakukan adalah kita hanya percaya kepada Yesus. Nah, saya yakin Bapak di antara saudara sudah percaya kepada Yesus, dan iman beberapa orang yang akan dibaptiskan pagi ini sudah menunjukkan itu. Saudara dipilih oleh Tuhan. Pun kalau saudara percaya kepada Tuhan, itu karena kekuatan dari Dia. Saudara tidak bisa melakukan sesuatu untuk dapat diselamatkan. Jadi yang saudara lakukan adalah saudara mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku menyerah, aku tidak mampu untuk berbuat baik supaya aku dibenarkan. Yang saat ini harus kulakukan adalah aku akan menyerah kepada Engkau, berserah kepada Engkau, percaya kepada Engkau, supaya aku bisa diselamatkan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kebenaran kepada kami bahwa hanya melalui Yesus Kristus, percaya kepada Yesus, maka kami akan diselamatkan. Hamba berdoa Bapa, bila ada orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan dia sedang bergumul bagaimana caranya dia bisa diterima dalam kerajaan surga. Dan mereka sudah mendengar berita ini. Dan mereka mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bekerjalah Bapa, tolonglah dia supaya mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Bapa, terima kasih kami menyerahkan firman Tuhan ini untuk biar Engkau pakai bekerja di dalam hati setiap kami masing-masing. Dan bagi kami yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, biarlah kami hidup benar terus di hadapan Tuhan, mengerjakan keselamatan kami, melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, dan memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.